Baik, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Mapel IPS Terpadu. Pagi hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara di ASEAN. Nah, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang di yang pertama kita akan membahas dari akibat faktor alam. Ya, jadi kondisi alam di Indonesia di ASEAN itu ya Nana ya memiliki keragaman yang tidak hanya mengenai flora yaitu binatang-binatangnya, tetapi terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini masing-masing. Jadi dalam kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN relatif homogen. Homogen itu ya hampir-hampir mirip ya. Jadi dalam perkembangannya di negara-negara ASEAN ini kita akan mempelajari tentang dari faktor iklimnya ya. Jadi di dalam faktor alam secara geologis ya, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu lempengan Eurasia, lempengan India Australia, dan lempengan Pasifik. Nah, ini mengakibatkan banyak terjadi sebuah perubahan-perubahan iklim yang sangat ekstrim di negara-negara ASEAN. Jadi iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut dan pegunungan dan daratan. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Jadi dari sana banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di negara-negara ASEAN. Bisa kalian lihat di buku paket IPS halaman 58 ya. Ada bencana tsunami yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh ya. Terus ada kekeringan yang berkepanjangan dan sebagainya ya. Jadi berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng ya. Terus perhatikan juga halaman 60. Di sana terdapat gambar tentang arus angin, arus dan sebagainya yang bisa dijelaskan di sana. Nah, pada pengaruh ruang dan interaksi faktor alam, negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Namun tidak semua negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Jadi di negara-negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi tidak semua negara yang bergabung dalam ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang sama. Jadi hampir semua negara memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura ya Nana ya. Jadi negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang. Dan setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakatnya masing-masing. Ya. Nah, bisa kalian pelajari di halaman 63. Jadi kita lanjut ke pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Jadi transportasi saat ini memiliki banyak sekali fungsi anak-anaknya, baik itu dari darat, laut, dan udara. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Nah, seperti contoh kereta cepat monorail, pesawat terbang, speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Nah, dalam perkembangannya semakin maju sebuah negara, maka semakin fasilitas transportasi itu semakin baik ya Nana ya. Jadi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang yaitu perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet. Jadi akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi
Dalam teknologi komunikasi, cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi sangat sudah mulai berubah dari komunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu, dan sekarang kita sudah bisa mempelajari berbagai macam-macam komunikasi, baik itu komunikasi dari tubuh ataupun komunikasi yang memiliki bahasa yang berbeda. Jadi di negara ASEAN, pengaruh dari komunikasi itu juga akan berpengaruh pada kehidupan ekonominya. Di negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Jadi barang-barang yang ada di daerah perkumpulan daripada negara-negara ASEAN itu ekspor dan impor tidak dikenakan biaya. Jadi persaingan daripada sebuah produk yang dimiliki oleh masing-masing negara di ASEAN itu menjadi lebih mudah dikirimkan atau ditransformasikan ke tempat-tempat yang lain. Jadi AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. Jadi kalian diminta melihat produk yang digunakan dalam keseharian kalian. Nah, dalam pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi negara ASEAN memiliki negara yang sangat secara perlahan mulai meninggalkan pertanian dan menjadi negara industri sebagian besar sumber utamanya. Jadi transformasi di sini ya anak-anak ya sebuah bentuk daripada perubahan-perubahan yang dulunya memang bermata pencarian pertanian, sekarang sudah mulai berubah menjadi negara sebagai negara industri. Jadi konversi lahan ya menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak yang sangat kontroversial. Jadi dampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri ada sebagai berikut yang bisa Bapak jelaskan. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Jadi terlalu banyaknya pemukiman, jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir itu berkurangnya lahan resapan air. Jadi banyak sekali daerah-daerah di seperti contoh di Jawa itu terjadi musibah atau bencana alam banjir. Nah, jadi salah satu efek dari konversi lahan pertanian ke industri berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Jadi kita akan mengalami banyak sekali kekurangan bahan pokok makanan kita. Jadi itu secara singkat yang bisa Bapak jelaskan dari materi-materi yang ada di halaman 56 ya. Anak-anak bisa jelaskan lebih singkat mengenai apa yang menjadi pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jika ada pertanyaan dipersilahkan chat di WA.